wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan belajar kita baca kitab Al-Ushulus Sittah, 6 perkara pokok dalam agama, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah masuk di pokok yang terakhir, yaitu pokok yang ke-6. Yang mana kalau kita lihat ini pokok yang ke-6 perkara sangat penting kita ketahui. Dilihat dari bahaya ketika kita tidak memahami perkara tersebut. Apalagi di mukaddimah kita sudah baca bahwasanya 6 perkara pokok ini adalah perkara yang banyak dipahami salah, ya, atau tidak dipahami oleh orang-orang pandai, cerdas, pintar sekalipun, kecuali sedikit dari mereka. Paham? Padahal ini perkara sangat jelas dalam agama. Bersama dengan itu banyak mereka salah dalam memahami 6 perkara pokok ini. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslus sadis, pokok yang ke-6, raddu syubhatil lati wada'ah syaitan. Itu membantah syubhat. Radda yaruddu, raddan itu membantah. Ya, dari antara maknanya. Radda membantah syubhat allati wada'aha syaitan, yang diletakkan oleh syaitan. Pada perkara apa? Fi tarkil Qur'ani was sunnah. Ya, dalam meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah. Syubhat ini diletakkan oleh syaitan agar manusia meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Satu, ya. Jadi syubhat ini diletakkan supaya manusia meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Kalau sudah Al-Qur'an dan sunnah yang ditinggalkan, berarti apa? Lahirlah yang kedua, ittiba'il ara' wal ahwa'. Ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, maka mereka dalam keadaan mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu yang beraneka ragam, bermacam-macam, ya. Mutafarriqah al-mukhtalifah, ya. Tidak satu jenis, banyak sekali hawa-hawa nafsu, ya. Ara, pendapat-pendapat. Itu kapan? Ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini target syaitan, agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat orang, hawa nafsu yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wahia, apa itu syubhatnya? Syubhatnya, dengar, coba lihat. Syubhatnya, hiya, kembali ke syubhah, ya. Syubhatnya annal Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaqu. Katanya syubhatnya itu Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang mengetahuinya dan bisa memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Bisa? Tidak sampai di sini. Nah, Syekh, wal mujtahidu, dan mujtahid yang dimaksud oleh mereka, ya, yang katanya hanya dia yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, huwal mausufu bikada wa kada, adalah orang yang memiliki sifat ini dan itu, banyak. Awsafan, sifat-sifat yang la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Jadi mereka kasih rumus dulu. Al-Quran, Sunnah, tidak ada yang bisa memahaminya, mengerti makna, paham maknanya, kecuali siapa? Al-mujtahidul mutlak. Ya, ini yang pertama, tahapan pertama. Yang kedua, mereka kasih sifat-sifat. Ya, mujtahid mutlak itu orangnya begini, harus begini. Kata Syekh,
Mereka sifati ini orang yang katanya mujtahid mutlak, yang hanya dia yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, itu dia kasih sifat-sifat yang mungkin mungkin sifat-sifat ini la tujadu tammatan. Ini tidak didapati secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar sekalipun. Mengerikannya ini sifat. Ya, yang kalau kita cocokkan ini sifat kepada Abu Bakar dan Umar saja mungkin tidak bisa kita temukan sifat tersebut secara sempurna. Nah ini ya, dua pemimpin umat ini. Orang yang paling mulia di umat ini Abu Bakar dan Umar. Berurut. Ya. Umat Muhammad yang paling mulia setelah nabinya adalah Abu Bakar. Setelahnya Umar. Ini disepakati. Mendapati nanti di akidah wasitiyah dan kitab-kitab akidah yang lainnya. Bisa dipahami? Dan sedangkan mereka bilang apa? Ini Al-Quran, 30 juz, sunnah. Jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu. Hadis yang sahih. Tapi bagaimana? Biar kita baca ini tidak bisa dipahami. Nah, kita bukan mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak itu orang begini. Ayo. Ini maksudnya apa nih? Berarti kita harus tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ikut ke mujtahid mutlak tersebut. Karena hanya dia yang paham katanya. Oleh karena jangan heran, kita dapati orang, kita jelaskan ayat seperti ini, hadis seperti ini. Kulit-kulitnya gitu. Ada intinya. Ada yang kau tidak bisa jangkau. Apa minjau? Bagaimana caranya? Dan coba kita lihat penjelasan Syekh dari awal ini. Muqaddimah. Ini usul sita ini perkara yang samar, perkara yang buram abu-abu, susah dipahami. Tidak, jelas sekali. Dengan penjelasan yang sangat jelas. Bahkan orang yang paling bodoh, yang paling sulit paham pun bisa paham, bisa mengerti. Lah ini apa? Kalau ini ditebar berarti tertutup pintu. Iya, kita kasih ayat apapun, hadis apapun, sesahih apapun, pasti maunya yang jadi. Ya enggak? Oh nah begitu. Itu, memang Bukhari Muslim itu tapi begini. Oh itu ayat, itu kulitnya ada. Oh itu yang tahu ini saja. Sudah selesai. Padahal banyak ayat itu kita pahami mudah sekali. Contoh ayat-ayat tentang tauhid. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Apa artinya iyyaka na'budu? Hanya ada hasar situ. Karena dikedepankannya sesuatu yang harusnya di belakang. Berarti hanya kepada Allah kita beribadah. Seluruh ibadah hanya kepada Allah. Ini emang orang tidak paham. Paham sekali, mudah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Gampang sekali. Beribadah kalian kepada Allah, jangan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, siapapun juga. Dan ini banyak ayat seperti ini. Ya, banyak ayat seperti ini. Baik. Mereka ini tidak kasih syubhat dulu. Katanya Al-Quran dan Sunnah ini tidak ada yang bisa paham. Kecuali mujtahid mutlak. Baru dia kasih sifat-sifat. Yang mana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sifat-sifat ini mungkin tidak akan didapati secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Sudah? Selesai? Perhatikan. Lanjut. Kemudian mereka menggiring. Ya. Coba lihat. Insyubat mereka. Wa man talabal huda minhuma. Barang siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa begini? Wa man talabal huda minhuma. Barang siapa yang talaba mencari al-huda petunjuk. Minhuma, dari keduanya. Apa huma? Al-Quran dan Sunnah. Maka apa kata mereka? Bahwa maka orang tersebut imma zindikun wa imma bijunun. Kemungkinannya katanya orang yang seperti itu mencari petunjuk langsung dari Al-Quran dan Sunnah, itu katanya dua. Kalau bukan zindik, dia orang gila. Coba lihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifatkan Al-Quran apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lil
Hudal linnas. Allah sendiri bilang itu petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Lalu ketika kita mau mencari petunjuk dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi SAW, karena sunnah menjelaskan Al-Quran, katanya, wah ini orang zindik, orang gila. Karena katanya dia akan melakukan sesuatu yang tidak akan dia mampu. Karena dia sudah kunci tadi. Katanya ini Al-Quran dan sunnah, tidak ada bisa paham kecuali orang begini-begini. Mujtahid mutlak. Kau siapa? Dia kasih begitu nanti kita. Kau siapa? Sudah belajar apa? Hafal Quran berapa juz dan seterusnya. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti ini tertutup semua. Mau apa? Setiap kita datangkan ayat hadis ya, dia akan tolak. Saya bukan begitu pemahamannya, begini. Oh saya paham, kamu siapa? Na'udzubillah. Paham ya? Kok bisa katanya dikatakan sini kata orang gila? Li ajli su'ubati fahmihima. Karena saking sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut, katanya. Ini syubhatnya, masih rangkaian syubhat ya. Jangan terbawa ya. Ini masih rangkaian syubhat mereka. Karena saking sulitnya, susahnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Katanya, kamu mau itu, berarti gila. Sama seperti misalnya ada gunung yang sangat terjal mendaki. Ada orang mau tes-tes ilmunya ke sana, mau mendaki. Pasti bilangnya apa? Jangan mau kok. Tidak bisa begini, mati kau nanti, gila kamu. Kalau mau nekat ke sana. Paham ini? Ini mereka gambarkan Al-Quran Sunnah, tidak ada yang bisa paham. Sulit sekali paham. Kecuali orang yang memiliki sifat-sifat begini-begini. Ya. Oleh karena itu, siapa yang mau mencari hidayah dari Al-Quran Sunnah, dibilang zindik atau orang gila. Saking susahnya katanya memahami. Dan ini dusta. Ya. Ini kebatilan. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Allah sudah mudahkan Al-Quran. Allah sudah mudahkan ini Al-Quran untuk dijadikan apa? Zikr, peringatan. Ya, ini terbalik. Oleh karena itu apa kata Syekh? Syekh langsung bertasbih. Fasubhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puja hanya milik Allah. Coba, ya, sudah sampai sini syubhatnya ya? Ya, jadi syubhatnya itu dari sini. Ya, dari mana tadi? Ini syubhatnya ini. Ini dari sini. Wahia annal Qur'ana was sunnata dan seterusnya. Paham ya? Targetnya apa? Tarkil Qur'ani was sunnah wattibail ara wal ahwa. Ini targetnya. Supaya manusia meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat orang ya yang ditokohkan dan seterusnya dan hawa-hawa nafsu. Siapa yang letakkan? Syaitan. Jin dan manusia. Ya, syubhatnya sampai mana tadi? Sampai di sini. Orang yang mencari petunjuk pada Al-Quran dan Sunnah itu zindik atau orang majnun. Saking susahnya katanya memahami Al-Quran dan Sunnah. Syekh bertasbih. Fa subhanallah wa bihamdih. Kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran. Khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyatil ammah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara syariat, secara qadari, khalqan wa amran. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk membantah syubhat yang terlaknat ini. Min wujuhin syatta, dari sisi yang beraneka ragam, banyak sekali. Tanpa sekali dibantah seperti ini. Yang mana sisi-sisi ini balagat ila hadid daruriyatil ammah. Yang mana sisi-sisi ini sampai kepada batas perkara yang daruri, yang harus ya kita pahami dan sangat mudah dipahami, yang amma, yang umum. Tapi kata siapa? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, apa ini? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Oleh karena itu antum lihat ya, banyak dari masyarakat kita kaum muslimin dan muslimat itu taklid karena dikasih begini. Jadi apa kata gurunya, apa kata ustadznya, itu saja yang dia. Apa kata kiainya dan seterusnya, itu saja. Katanya kita tidak bisa paham, mereka yang bisa paham. Padahal betapa banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang
Kita baca, langsung bisa kita paham dengan pemahaman yang benar. Walaupun tetap yang namanya belajar harus ada guru, dibimbing, guru yang benar akidahnya, lurus akidahnya, benar manhajnya. Tapi syubhat ini menutup pintu. Apa tadi bunyinya? Tidak ada yang bisa paham Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Kemudian dikasih syarat-syarat yang mana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syarat-syarat ini kalau kita cocokkan ke Abu Bakar dan Umar saja mungkin tidak sempurna. Itu Abu Bakar, itu Umar radhiyallahu anhum. Apalagi orang lain. Dan itu pimpinan sahabat itu, apalagi tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi kita. Ya, lahir di abad ke-15. Coba lihat. Kau siapa ini? Oh, enggak begitu. Guru bilang begini. Sudah muncul. Guru bilang, ini guru yang paham. Mujtahid mutlak. Kulit-kulitnya itu, ini ada anunya. Bisa dipahami? Di sini saya jelaskan. Ini Allah Subhanahu wa taala telah membantah syubhat yang terlaknat ini dari sisi yang beraneka ragam. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Kemudian saya menyebutkan ayat di surah Surah Yasin ya. Yasin ayat 7 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah benar ya ketetapan tersebut atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguhnya kami telah memasang belenggu di leher-leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka mereka tertengadah karena itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka ada penutup dan di belakang mereka ada penutup. Ya, sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, kami tutup faghshaynahum, kami tutup mata mereka, maka mereka pun tidak mampu melihat. Jadi kondisi orang-orang seperti itu. Coba lihat. Tidak ada cahaya yang dia bisa lihat. Cahaya hidayah dari Al-Quran Sunnah tertutup. Ya, ketika syubhat tersebut itu dipakai, diterapkan dalam beragama, ya sudah tertutup. Apa yang mau dilihat? Al-Quran dan Sunnah itu cuma sekedar zahirnya saja. Yang dia inginkan selalu ada yang batinnya, ada yang begini. Nah, bagaimana caranya kita bisa dapat hidayah dari Al-Quran dan Sunnah? Paham ini? Tertutup semua. Buta. Paham ini? Al-Quran bilang begini, oh tidak, begini. Al-Quran bilang begini, tidak, begini. Ya. Ya mirip yang kalau kemarin pembahasan wali ya. Wali-wali Allah. Ya. Mana wali-wali Allah, mana wali syaitan, mana yang mirip-mirip dengan mereka tapi bukan mereka. Ini yang lebih mengerikan. Dan tertutup semua. Ayat-ayat, hadis-hadis tidak yang bisa dipahami. Katanya hanya mujtahid mutlak yang bisa. Nanti ujung-ujungnya itu mujtahid mutlak siapa? Gurunnah. Ya. Pahami tokoh yang dia tokohkan. Ujung-ujungnya begitu. Kiainya, ustadznya, seterusnya. Kali-kali nol. Ya. Paham ini? Dia akan kali-kali nol. Kita apapun kita sampaikan itu tidak. Guruku tidak bilang seperti itu. Dan ini banyak seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah kita dalam mendidik murid, dalam mendidik ikhwah, akhwat, jamaah sekalian itu tidak ada kita suruh taklid. Kalau memang kita salah, jelaskan. Ya, enggak apa-apa, kita ditegur, kita manusia. Paham ini? Ada mereka tutup, malah dia itu kalau bilang A, guru bilang A, sudah selesai. Itu yang benar. Nah, itu didikannya memang. Dia tidak bisa dibantah, diyakini dengan saya yakin. Apa bilang guru begini? Padahal Al-Quran kadang, coba lihat. Kita ngerti bahasa Arab, belajar nahwu dan saraf. Maknanya ayatnya begini. Gurunya bilang begini. Naudzubillah, karena 180 derajat bertentangan. Oh, dari mana sisi bahasa Arab nahwu sarafnya? Tidak nyambung. Tidak ada nyambungnya, biar sedikit sambung tidak ada. Anu tapu. Ya. Tidak ada nyambungnya ke situ, dia bilang begitu. Antum lihat tafsirnya orang-orang Syiah ya, antum lihat. Ketika orang Syiah menafsirkan ayat itu, ada yang begini, ada begini, yang jelek-jelek sudah. Ini Abu Bakar, Umar, Aisyah. Coba lihat, nyambung dari mana? Tapi bersama dengan itu tafsir diyakini baik oleh mereka. Oh iya, ini yang dilaknat berarti si anu. Coba lihat. Karena katanya itu yang paham hanya dia. Kita ini ikut saja sama dia. Karena yang paham hanya siapa?
mujtahid mutlak. Ya, nanti mereka kasih syarat, baru mereka tunjuk. Itu guru yang bisa. Nih, guru ini, ustadz ini, dan seterusnya. Jadi kita mengikut saja, ya, mengikut dalam kesesatan. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, sama saja atas mereka, kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sungguhnya engkau hanya bisa memberi peringatan kepada orang yang mengikuti az-zikr. Ya. Sedangkan ini mereka ini apa yang diikuti? Saya tanya, firman, apa diikuti mereka ini? Yang ikuti syubhatin. Apa targetnya tadi syaitan? Supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan mengikuti hawa nafsu dan pendapat-pendapat orang. Sedangkan peringatan sini hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang manittaba'a dzikr, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka ini dengan syubhat ini mereka digiring untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ayat apapun yang kita berikan, hadis apa, sesahih apapun, ini katanya tidak. Guru bilang begini. Paham ini? Oh, ini mujtahid mutlak bilang begini. Oh, kita ini belum sampai situ, berarti kita belum bisa paham. Bisa paham ini? Wa khasyar rahmana bil ghaib. Dan peringatan itu hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rahman. Dan orang-orang begini tidak ada takutnya kepada Allah. Coba lihat, kadang di antara mereka mengerti ayat ini maksudnya ini. Tapi karena ini bertentangan dengan kepentingannya, dengan kelompoknya, akidahnya, seterusnya, dia tutup kebenaran tersebut. Padahal dia tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hal tersebut. Ya. Jadi ini peringatan hanya bisa bermanfaat ya pada orang-orang yang mengikuti zikir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rahman. Fabasyirhu, maka berilah dia kabar gembira bimaghfiratin wa ajrin karim, dengan ampunan dan pahala yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai kitab Al-Ushulus Sittah. Disebutkan walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Jadi di sini di pokok yang ke-6 ini kita bisa lihat ya, banyak di antara masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang sudah terkena syubhat seperti ini. Ya, seakan-akan kita beragama itu sudah guru bilang ini, guru bilang A, B, C. Tidak ada peluang bagi kita untuk bisa memahami sendiri. Dalam artian apa? Sesuatu ayat-ayat ada mudah dipahami. Hadis-hadis, Masya Allah. Satu kali baca kita langsung paham. Kita diterjemahkan, Masya Allah langsung mengerti Pak maksud dan kandungannya. Ada yang seperti banyak. Tapi guru bilang begini. Bagaimana? Jadi sudah dia buang semua itu. Ya. Apa targetnya tadi syaitan? Agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu pemimpin mereka. Karena kapan masyarakat kaum muslimin dan muslimat kembali kepada sumber yang asli, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah yang terwarisi sampai zaman sekarang, ini orang-orang di atas ini, bos-bos ini, ya, orang-orang di atas ini akan tertutup pintu bagi mereka untuk menyesatkan kaum muslimin dan muslimat. Ya enggak? Pasti akan terbongkar, oh ternyata ini ajaran salah ini. Ini ternyata kesyirikan, oh ini ternyata bid'ah. Ternyata ini dosa maksiat, kok kita ikuti ya? Karena sudah didoktrin dari awal dia, ya, kasih syubhat betul-betul ditanamkan, intinya guru bilang A, B. Jadi sudah, ini mau syirik, mau bid'ah, mau maksiat, adalah. Oleh karena itu kalau kita lihat orang-orang yang sudah terkena syubhat ini, oh, itu kayak orang bodoh-bodoh. Iya. Guru bilang begini, suruh jilat ini, suruh cium ininya, apa semua, apa disuruhkan itu dia tanpa berpikir dengan akal sehat. Coba lihat. Alhamdulillah. Dengan banyak alasannya tabarruk, alasannya macam-macam. Intinya guru bilang begini ikut. Coba engkau tes tidak ikut, kualat kamu. Oh, udah kalau diancam begitu. Ya. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Padahal dia punya Al-Quran, punya Sunnah, dia paham. Ini ketika dijelaskan dia paham. Tapi ujung-ujungnya apa? Walaupun yang jelaskan itu syekh apa semua, itu tadi. Hidayah tertutup.
Ujung-ujungnya apa? Kita jelaskan, bikin daurah 1 jam, 2 jam, kita jelaskan sama dia, apa dia bilang? Tapi Ustaz, guruku bilang begini. Bentar lagi, kali-kali nol. Ya, Ri. Biar kita jelaskan, kasih ayat 100, hadis 100. Tidak Ustaz, guruku bilang begini. Bih, coba lihat. Jangankan 100 ayat, 100 hadis. 1 ayat, 1 hadis saja sudah cukup. Ini tidak. Lebih mulia ucapan gurunya, syekhnya, yang dibilang mujtahid mutlak tadi, yang hanya dia kata yang paham Al-Quran Sunnah, kita ini hanya kulit-kulitnya. Lebih mulia itu daripada ayat Allah, firman Allah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kali-kali kita jelaskan begini, tertutup. Dan ini perkara yang sangat penting kita pahami. Ya, karena jangan sampai kita beragama seperti ini. Ya, kita beragama seperti ini. Ya. Karena kadang mereka kayak syubhat yang lainnya. Perhatikan syubhat. Kita belajar agama harus ada guru yang bimbing. Ya, kalau tidak dibimbing sama guru bisa stres, bisa gila. Sekarang saya tanya, tidak pernah tercatat dalam sejarah kaum muslimin dari terutusnya Nabi SAW sampai zaman sekarang orang belajar agama itu sampai stres. Ada? Paham ini? Tidak ada. Paham ini? Sudah, katanya harus ada guru. Guru yang diarahkan ini guru yang menyimpang pemikirannya. Bukan guru bilang, oh ini Ustaz, Masya Allah, manhajnya benar, akidahnya lurus. Oh bukan, gurunya guru. Ya. Paham ini? Coba ilmu agama itu kalau kita pelajari bukannya malah bikin stres, bikin gila. Tapi memperbaiki kita. Ya enggak? Berarti apa yang dia pelajari, yang dia katakan agama itu bukan agama? Bukan agama. Tidak ada tercatat dalam sejarah orang belajar agama malah sinting, malah gila. Tidak ada. Malah ketika seorang belajar agama, akidahnya ya semakin lurus, tauhidnya semakin mantap, akhlaknya semakin bagus, semakin mulia. Ya, tutur katanya, ucapannya, tingkah lakunya. Itu orang belajar agama. Loh, ketika ada orang belajar katanya belajar agama baru ya stres berarti. Di sini kadang mereka takut-takuti karena memang banyak kejadian begitu. Ada dia baca sebuah buku begitu, ternyata betul, stres betul. Masuk rumah sakit jiwa. Ya, harus minum obat seumur hidup. Ya, obat saraf. Ya, kita katakan sekarang. Lihat apa isinya bukunya. Coba lihat apa isinya. Dia takut-takuti. Itu katanya belajar harus ada guru. Di sinilah diarahkan. Hanya guru ini yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, yang lainnya salah. Ini dia masuk ke situ. Ini ujung-ujungnya syubhatnya begini. Ya, dia doktrin betul supaya dia ini murid taklid sama gurunya. Hingga apa dibilang guru, walaupun itu kesyirikan, itu kekufuran, itu bid'ah, itu maksiat, tidak ada. Intinya guru bilang begini, harus kita ikuti karena kita murid, dia guru. Ayo. Ya, tugas kita semua para penuntut ilmu untuk menjelaskan syubhat. Bahwasanya ini kebatilan yang luar biasa, mengerikan. Ya, bisa menutup pintu-pintu hidayah. Sudah kalau orang sudah taklid begini, doktrin begini, hanya gurunya yang paham Al-Quran dan Sunnah, ya sudah. Gurunya orang sesat. Dan tidak mungkin guru yang benar, guru yang berada di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, tidak ada guru yang ngajari muridnya seperti ini. Tidak ada yang ngajari guru muridnya itu taklid kepada gurunya, tidak ada satupun. Ya. Malah yang mereka ajarkan adalah kewajiban kita, guru dan murid seluruhnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para salafus saleh. Dan ini pemahaman terwarisi sampai zaman sekarang. Walaupun negeri-negeri berbeda, orang-orangnya berbeda, ulamanya berbeda, coba lihat. Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala punya 1000 orang guru di berbagai macam belahan dunia ini. Berbagai macam negeri. Bersama dengan itu akidahnya sama. Itu ciri kebenaran. Ya kan? Dan tidak ada antara mereka itu disuruh kamu Bukhari kamu taklid sama saya bilang begini. Tidak. Ya. Mereka diajari, murid itu dididik mengambil dari mana guru itu mengambil. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Guru berpendapat seperti ini, dalilnya Al-Quran begini, Sunnah begini. Ya, guru itu ajari muridnya mengambil langsung dari sumber. Bukan hanya sekedar katanya guru ini fulan. Tidak. Diajari mereka. Coba lihat ucapan Imam 4. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.
Antum lihat di sifat salat Nabi, kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ucapan Imam Abu Hanifah seterusnya. Itu semuanya mereka mengerahkan semuanya murid-murid pengikutnya ya untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sampai kata sebagian mereka, kalau kamu dapati ucapanku menyelisihi hadis Nabi SAW, maka lempar pendapatku tersebut. Ya, dan ambil hadis Nabi SAW. Itu banyak sekali seperti itu. Ini Imam Empat ini yang banyak orang taklid kepada mereka. Itu pendidikannya begitu. Bisa dipahami? Dan tidak ada yang pakai pendidikan model begini. Oh, ini sudah guru bilang A, B, B. Ya murid harus ikut. Ketika murid coba-coba membantah, menjelaskan, nah, kamu itu kulitnya. Ini guru, ini intinya. As-sinna minni. Ya, ini intina. Ya, naudzubillah. Baik. Ini selesai nanti insyaallah di hari Senin kita masuk pembahasan baru, nanti kita umumkan kitab apa yang kita siapkan. Baik. Sekian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.